Halo semuanya, kembali lagi di video tutorial Accurate Desktop. Nah, di video tutorial kali ini kita akan membahas tentang tampilan awal ketika kita masuk ke dalam Accurate 5 atau Accurate Desktop. Oke, nah di sini kita bisa lihat sendiri ada beberapa pilihan. Kalau kita mulai dari yang bagian paling kiri, dan kita lihat dulu di bagian paling bawah ini ada penjelasan tentang simbol-simbol ini. Oke, nah yang bagian paling kiri ditulis itu adalah buat data perusahaan baru. Nah, jadi artinya di sini kita bisa membuat satu database Accurate yang baru. Nah, kalau kita klik, kita tinggal isikan nama berkas kita saja untuk membuat satu database yang baru. Yang kedua itu adalah buka data perusahaan. Nah, jadi di sini kalau kita sudah buat data perusahaan baru dan kita tutup dan keesokan harinya kita mau buka lagi, kita bisa buka melalui buka data perusahaan baru. Maksudnya buka data perusahaan saja. Nah, di sini kita tinggal isikan nama berkas kemarin yang sudah kita buat, dan kalau kalian tidak ingat, kalian bisa klik 3 titik ini untuk search saja. Oke, nah kalau kalian sudah siap, kalian klik OK. Oke, saya tidak isi, saya klik batal saja. Nah, di sini ada buka data terakhir. Nah, contohnya kalian kemarin buka database yang namanya itu A. Dan kalau kalian langsung klik buka data terakhir, dia akan langsung masuk ke database A tersebut. Nah, jadi karena saya terakhir kali bukanya itu adalah data perusahaan contoh, maka saya akan masuk ke data perusahaan contoh juga. Jadi saya menutup data saja. Nah, setelah itu yang keempat ini adalah jelajahi data perusahaan contoh. Nah, jadi menurut saya fitur ini sangat berguna khususnya bagi kalian yang ingin menjelajahi Accurate ini atau mempelajari berbagai macam hal yang ada di Accurate. Nah, kalau kita buka dan kita masukkan dulu kata kuncinya. Nah, di sini kita sudah bisa bermain dengan semua fitur dari Accurate ini. Juga kalau kita lihat semuanya sudah disiapkan. Nah, barang eh, pemasok semua juga sudah ada. Kita tinggal mencoba-coba saja. Contohnya bagaimana cara melakukan faktur penjualan, bagaimana kita mengisi faktur penjualan, dan kalau kita cara melihat laporan-laporan, nah ini semua bisa kita lakukan di dalam data perusahaan contoh ini. Oke, nah jadi ini sangat berguna bagi kalian yang ingin menjelajahi Accurate lebih dalam. Oke, saya akan tutup saja dan kita akan bahas yang bagian kelima ini. Ini adalah perbaiki data. Nah, contohnya database kalian ini sudah tidak bisa dibuka atau ada terjadi kesalahan-kesalahan, kerusakan contohnya. Nah, jadi kalian mungkin bisa coba perbaikan data ini, fitur perbaikan data ini. Jadi kalian tinggal masukkan nama database kalian dan atau kalian bisa klik di bagian 3 titik ini untuk mencari file database kalian tersebut. Nah, baru kalian klik OK. Dan kita lihat yang bagian terakhir ini adalah data cadangan. Nah, data cadangan ini lebih ke backup dan restore data. Jadi kalau kalian tadi ke bagian perbaikan data dan database kalian masih tidak bisa dibuka, kalian hanya tinggal ada dua solusi. Solusi pertama, kalian bisa bertanya kepada orang yang paham akan Accurate ini. Baru yang kedua, kalian bisa pakai fitur data cadangan. Itu kalau kalian ada membackup setiap kalian selesai menginput Accurate. Nah, jadi kalau kita ingat-ingat, ketika kita mau menutup Accurate, dia akan tetap menanyakan Accurate sendiri, tetap akan menanyakan kepada kita untuk membackup file-file yang sudah kita buat tadi. Oke, nah jadi di sini kalau kita klik ke bagian data cadangan, kita bisa lihat cadangan dari nama berkas ke nama database. Nah, jadi kita lebih ke data yang sudah kita backup sebelumnya akan kita buat jadi satu database yang baru. Nah, jadi kita akan memakai data backup menjadi database yang baru. Ya, itulah sebabnya backup itu cukup penting juga agar nanti pada suatu hari kalau
database kalian tiba-tiba tidak bisa dibuka, kalian masih mempunyai database data backup kalian yang bisa kalian ubah ke file database accurate lagi. Oke, nah semoga video ini membantu Anda dalam pembelajaran Accurate Desktop. Like kalau video ini membantu, dan dislike kalau kalian masih belum begitu paham dengan penyampaian saya. Jadi nanti saya akan meningkatkan lagi. Terima kasih.